Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum tsulatsa wahid min syahri Dzulqa'dah 1443 muqabil 31 Mei 2022. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana pada kesempatan hari ini orang itu cuma ngasih enggak apa atau enggak nanya apa kepada harus maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pelajaran Sahih Al-Bukhari, sekalian murajaah dari hadis yang pertama sampai kepada hadis yang kelima. Maka dipersilakan kepada ikhwanuna untuk menyetor hadis yang pertama semuanya. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله عن يحيى بن محمد عبد الله بن سيفي عن أبي معبد عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abu Asim hadatsana Zakaria bin Ishaq hadatsana Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Saifi an Abi Ma'bad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz ila Yaman. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Asim haddatsana Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Sifi an Abi Ma'bad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila ahli Yaman. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Asim hadatsana Zakaria bin Ishaq ibn Yahya ibn Muhammad ibn Abdullah an Yahya bin Muhammad ibn Abdullah ibn Saifi an Abi Ma'bad an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adz ila Yaman. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Asim hadatsana Zakaria bin Ishaq an Yahya bin Abdullah bin Saifi an Abi Ma'bad an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila Yaman. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Asim haddatsana Zakaria bin Ishaq an Yahya an Saifi an Yahya bin Muhammad an Saifi As-Saifi korban yallah an Saifi an Ma'bad an Abi
عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq, an Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Sifi, an Nabi Ma'bad, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq, an Yahya bin Abdullah bin Sifi, an Nabi Ma'bad, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq, an Yahya ibn Abdullah bin Saifi, Yahya ibn Muhammad an Yahya bin Muhammad bin Saifi, an Yahya bin Muhammad ibn Abdullah bin Saifi, an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria ibnu Ishaq, an Yahya an ibn Muhammad bin Abdullah an Saifi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Ma'bad, haddatsana Zakaria bin Ishaq, an Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Saifi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq, an Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Saifi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq, an Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Saifi haddatsana an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Bismillah. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Kitab Tauhid, bab ma jaa fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Maka di hadis yang pertama dari Kitab Tauhid, Imam Al-Bukhari menyebutkan bab tentang Nabi mengutus para dakwah dari para pendai kepada umatnya kaum muslimin untuk mengajak kepada tauhidillah. Maka di dalam bab ini menjadi pendalilan bahwa Nabi Muhammad mengutus para dai ilallah untuk melaksanakan dakwah tauhid. Maka di hadis yang pertama disebutkan dari para rawi, haddatsana Abu Asim. Abu Asim digelari An-Nabil dan dia namanya Ad-Dhahhak ibnu Makhlad ibnu Dhahhak ibnu Muslim Asy-Syaibani. Bismillah. Abu Asim yang digelari dengan An-Nabil, maka namanya adalah Ad-Dhahhak ibnu Makhlad, yang mana dia Al-Basri Asy-Syaibani, dan dia adalah dari gurunya Imam
Al-Bukhari yang masyhur. Dan beliau barakallahu fikum dari segi tabaqah fi tabaqah at-tasi'ah. Maka Imam Al-Bukhari jika meriwayatkan dari gurunya tabaqah at-tasi'ah, berarti dia meriwayatkan dari gurunya yang bukan biasa. Maksudnya tabaqahnya lebih tinggi, gurunya yang lebih tinggi, karena kebiasaan Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari guru di tabaqah yang ke-10 seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Namun di sini Abu Asim An-Nabil Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad Asy-Syaibani Al-Basri, dia di tabaqah yang ke-9, dan makna tabaqah yang ke-9 adalah at-tabaqah as-sughra min itba' at-tabi'in, tabaqah yang kecil dari para itba' at-tabi'in. Dan di sini selain Abu Asim Nabil Dhahhak Ibnu Makhlad, maka di sana ada rawi-rawi yang lain. Silakan ditulis seperti Imam Asy-Syafi'i di tabaqah yang ke-9, Yazid Ibnu Harun, Abu Daud At-Tayalisi, Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, Musa Ibnu Ismail Al-Minqari atau At-Tubudaki. Maka mereka semuanya di tabaqah yang ke-9. Dan masyhur Dhahhak Ibnu Makhlad Abu Asim ini dengan laqab dari laqab An-Nabil, dikarenakan makna Nabil adalah orang yang sangat cerdas. Dan ini laqab ini diberikan dari berbagai sebab, di antaranya Ibnu Juraij yang merupakan dari gurunya dia, jika datang muridnya Dhahhak Ibnu Makhlad dikatakan Ja'an Nabil, karena pakaiannya yang sangat indah. Karena yalbas al-khuzur wa jidu thiyab, dulu dia menggunakan pakaian yang sangat indah, rapi dan sebagainya. Maka dari para muhaddisin ada yang Allah berikan untuk membeli pakaian-pakaian yang baik dan selalu dalam keadaan rapi, maka di antaranya An-Nabil. Dan di riwayat yang lain kenapa disebut An-Nabil, orang yang sangat cerdas? Karena suatu hari dia datang kepada Syu'bah Ibnul Hajjaj untuk mengambil hadis, dan Syu'bah Ibnul Hajjaj telah bersumpah bahwa dia tidak akan melaksanakan tahdits selama 1 bulan. Maka setelah itu An-Nabil datang melihat Imam Syu'bah tidak melaksanakan kajian ilmu hadis, maka dia mengatakan dengan ucapan, wa gulami al-attar hur liwajhillah kafarah an yaminik fa'ajabahu dzalika. Maka dia datang kepada Syu'bah Ibnul Hajjaj setelah mengetahui Syu'bah bersumpah untuk tidak mengajar selama 1 bulan. Maka dikatakan kepada Syu'bah, ini budakku al-attar, maka saya bebaskan budakku untuk wajah Allah, untuk mencari keridhaan Allah, untuk membayar kafarah kamu karena kamu bersumpah 1 bulan tidak akan mengajar. Maka perkara ini membuat Syu'bah sangat senang. Maka akhirnya dia dilaqabi dengan An-Nabi, mengeluarkan dirinya dari perkara di mana dia datang ke tempat Syu'bah tidak mengajar. Apa sebabnya? Telah bersumpah. Maka dia ingin membebaskan budaknya, dan membebaskan budak sangat mahal.
lebih mahal dari hanya sekadar membayar kafarah yamin. Maka di sini disebutlah dia An-Nabil, di mana dengan kecerdasannya dia mengeluarkan sumpah syu'bah untuk tidak mengajar. Dan dikatakan An-Nabil dikarenakan kana kabirul anf, bahwa dia hidungnya sangat panjang seperti orang-orang Arab. Maka An-Nabil dikarenakan hidungnya yang besar. Adapun posisi beliau dari segi al-jarh wa ta'dil, maka telah dipuji oleh para ulama pujian yang agung di atas thiqah. Maka dia derajatnya di atas dari thiqah. Dia adalah imam thiqatun sabtun. Dan dari pendalilan para ulama yang menyebutkan dari segi jarh wa ta'dil, di antaranya adalah Abu Dawud As-Sijistani, kana yahfadhu qadra alfa hadis min jidi hadisihi, bahwa dia dulu menghafal hampir 1000 hadis dari hadis-hadisnya yang baik. Dan berkata Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, hujjah. Imam Al-Hakim mengatakan kepadanya dia hujjah. Dan berkata Ibnu Sa'ad, siqatun faqih. Maka inilah dari ucapan para ulama dan disikohkan oleh para ulama yang lain. Maka inilah dari kedudukan Abu Asim Dhahhak ibnu Makhlad An-Nabil. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Zakaria ibnu Ishaq. Maka Zakaria ibnu Ishaq dia dari Makkah Al-Makki. Dan Zakaria ibnu Ishaq di tabaqah yang ke-6. Tabaqah yang ke-9 tadi Abu Nabil ataupun Nabil Abu Asim, sekarang dia meriwayatkan di tabaqah yang ke-6, menandakan dari Imam Al-Bukhari sendiri kepada gurunya sudah tinggi derajatnya dari periwayatan hadis, mengambil dari gurunya yang tinggi. Dan juga Ad-Dhahhak ibnu Makhlad dari tabaqah yang ke-9 meriwayatkan dari tabaqah yang ke-6, menandakan